kita tetap lazilta dhaliman. Lazilta dhaliman. Kamu ini tetap sebagai zalim. Saya ingat waktu di Malaysia, begitu saya datang, Buya, subhanallah, dari tawaduknya Buya itu, beliau datang yang ini sehari sebelum saya. Kemudian waktu itu datang, beliau itu ikut jemput ke motor. Ikut jemput ke bandara. Bersama dengan orang Malaysia itu, saya berapa orang datang. Kemudian begitu saya datang, teman-teman Malaysia itu masya Allah, dua tentu ngambung tangan saya, Ustaz ya. Bentar gitu terus panggil sama Afrika, kali ya tak. Kamu gini, ya. Karena ya kamu gini, gitu. Kamu begini, tuh, Anas. Dikulun, iya, ada Ustaz, iya. Kamu begini ya? Terus, ansahak lillah, saya nasihat padamu demi untuk Allah. Lazil dzaliman ila yaumil qiyamah. Sekalipun kamu sudah dipanggil Ustaz, panggil apa? Lazil dzaliman. Memang di sini dengan kita selalu merasa tidak pernah puas dengan ilmu, sekalipun sudah menjadi apa saja, insya Allah tenang jiwa kita. Tapi kalau kita merasa saya sebagai fulan alim, saya repotkan dia. Caranya apa berpakaian, cara apanya kayak jalan, caranya apa kalau dan lain sebagainya ribut. Dewa dewi, enggak. Lazil tataliban ini penting. Maka di sini juga perlu kita pelajari bagaimana Musa ketika ia mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling pandai, akhirnya juga ditegur oleh Allah, disuruh bertemu dengan siapa Nabi ini. Kemudian selanjutnya memahkotai ilmu yang dimiliki dengan akhlak terpuji, meliputi ma'rifat, kesadaran, tawaduk, kerendahan hati, amal dan takwa. Ilmu tidak akan bermanfaat dengan sendirinya. Orang yang berilmu harus sadar diri, harus ikhlas. Berilmu tapi sombong dibenci masyarakat. Ilmu tanpa amal, jiwa terasa dikejar-kejar. Dan seandainya ilmu menjadi baik tanpa takwa, maka manusia termulia di bumi ini adalah iblis. Betul? Nah, di sini letak kita punya ilmu, sudahkah cocok dengan amal kita ini adalah satu hal yang harus bergandengan, terus bergandengan. Nah, bagaimana kita akan perintah pada kebaikan, kemudian kita lupa pada diri kita, itu nggak mungkin. Atak murunan nasa bilbiri, terus watan launa angkusat melatan haan bulukin watak dia mislahu arun alika idha fa'al ta'adim. Ini ilmu ya, jadi latan haan bulukin watak dia mislahu. Kamu jangan melarang sesuatu sementara kamu sendiri melaksanakannya. Apa kamu ini? Arun alika itu celak cacat bagimu, alimun yang sangat besar cacat. Selanjutnya terkait dengan kekayaan dan materi, melihat kepada orang yang di tingkatan yang berada di bawahnya. Kata Rasulullah, unduru ilaman asfala minkum, wala tanduru ilaman fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Kata Rasulullah, kalau bicara masalah kekayaan, masalah materi, kamu lihat ini orang bawah, jangan lihat orang di atasmu. Sebab kalau demikian, nanti kamu akan tidak bisa menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita katakan punya duit cuma 10 rupiah, itu harus kita syukuri. Toh itu juga dari siapa? Dari Allah. Kita hanya dapat sesuap nasi, itu kan juga dari Allah. Katakan kita hanya dapat satu minuman segelas, kita nggak usah lihat yang minum, kita hanya punya segelas air, toh juga dari Allah. Kita kalau melihat di atas itu, lihat yang lebih, lihat kopi, lihat teh, sementara kita dapat apa? Air putih. Dari mana air putih? Tapi karena kita melihat itu, lihat teh, lihat kopi, akhirnya kita meremehkan nikmat Allah. Dan meremehkan nikmat Allah ini yang menjadi sebab seseorang kemudian dengan tidak terasa, jangan-jangan kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bicara masalah kufur ini kita nggak terasa.
Kalau bicara masalah mengkufuri kenikmatan ini, siapa tahu kemudian orang itu ya yang hanya karena gara-gara dia meremehkan ini nikmat Allah SWT, sekalipun itu sedikit, tapi kan yang diremehkan itu kan Allah. Yang diremehkan itu kan Allah. Nah, mestinya apa saja yang datang dari Allah itu sekalipun nilainya kecil ada dari Allah. Jadi itulah tahqiran minal ma'ruf syai'an. Jadi namanya yang ma'ruf itu jangan kamu remehkan sama sekali. Jadi karena itu biarlah kita ke bawah, jangan lihat ke atas. Lihat ke atas nanti kemudian diberikan oleh Allah kepada kita ini, akhirnya kita remehkan sendiri. Berarti kita meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyadari kekayaan yang hakiki dan atau tempat kembali yang hakiki, bahwa harta yang kita makan akan menjadi kotoran dan yang kita pakai menjadi rusak, dan begitu kita mati maka semua menjadi milik ahli waris. Sementara yang kekal adalah sedikit harta yang telah kita sedekahkan untuk perjuangan dan duafa. Rasulullah SAW ketika baca surat Al-Hakumut Takasur, dan Rasulullah berkata, yani yaqulu ibnu Adam. Rasulullah baca surat Al-Hakumut Takasur, terus Rasulullah bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali, harta saya, harta saya. Kata Rasulullah berkata, qala ya ibn Adam, wa hal min malika illa ma aqalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Kata Rasulullah, wahai ibn Adam yang mengatakan mali harta saya, bukankah hartamu itu yang hakiki? Apa sih harta yang hakiki? Itu yang kamu makan itu loh. Setelah kamu makan jadi nyawa kotoran. Dan apa yang kamu pakai? Yang pakai kalau setelah mabuk kenapa? Rusak. Udah rusak. Akhirnya kalau bicara masalah hartamu, yaitu yang kamu sedekahkan itulah, ini pun nanti ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebesar apapun yang kita miliki, itu pun juga sehari-harian kita cuma makan berapa kali, dan itu pun juga masuk jumlah. Kemudian kita pakai yang seindah apapun dengan harga yang paling mahal pun, itu pun juga akan rusak. Artinya apa? Kemudian kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dinilai adalah yang kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.